Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, yes, gue tahu minggu lalu gue nggak upload cause I had Christmas with my family. Ain't nothing wrong with it. Tapi gue balik hari ini, apalagi sebelum tahun baru. Ya ini emang pohon Natalnya masih ada because why not? I love the Christmas tree. Anyways, in today's video, ya udah pastikan gue mau ngebahas suatu kasus. Maybe 1, 2, 3 cases yang ada hubungannya dengan malam tahun baru. Not everybody and their mama in this world itu mempunyai memori yang senang-senang ketika mereka tahun baruan. Ada juga malah yang trauma, malah ketakutan. Jadi keinget-inget terus masa-masa yang buruk gitu yang terjadi di malam tahun baruan. So let's just get into it daripada intro kepanjangan. Kasus yang pertama, ini tuh di tahun 2013. Yes, this is a really small case dimana gak begitu baik dibicarain di YouTube cause it's not really that bizarre. Bukannya kayak wow, tapi cukup bikin orang jadi was-was gitu loh ketika mereka membuat sebuah house party. Di tahun 2013 ada seorang remaja yang namanya itu Joseph Scott. Nah, dia ini tuh ngebuat house party, nge-host pesta di dalam rumah. Tapi ini bukan pesta biasa, tetapi pesta tahun baruan. Ya of course ada booze, alcohol, you know, yang namanya anak muda ya kan. Mereka udah pada mabuk, terus mereka pada seru-seruan. Nah tapi si Joseph ini yang paling sadar gitu loh. Dan ada beberapa temennya juga yang gak minum sama sekali. Now long story short, sebelum 3, 2, 1 Happy New Year yo, beberapa temennya si Joseph Scott ini tuh udah bilang ke Joseph, Joe, kayaknya gue dengar sesuatu deh di lantai atas. Emang ada orang di lantai atas gitu kan? Karena pada saat itu si Joseph itu ngasih tali bahwa tamunya itu nggak boleh lah ke atas. Maksudnya it's out of reach. Bolehnya tuh cuma di lantai bawah aja. Terus si Joseph, nggak mungkin lah. Atau jangan-jangan ada yang nyelinap ke atasnya. Dia pakai kamar ya kan? Emang dasar ya, kagak tahu sopan anjir. But again, mulai dari 2 temen jadi 3 sampai 4 temen bilang ke Joseph kayaknya, woi, gue denger ada sesuatu nih, jangan-jangan ada binatang atau ada orang lagi nih. Cause if somebody like in your room right now is gonna be disrespect, you know what I'm saying? Maksudnya adalah mendingan lu cek ke atas deh, jangan-jangan ada nih salah satu tamu kita yang nyelinap ke atas gitu kan, main ke dalam tempat tidur atau ngapain di tempat tidur. It's not about always tempat tidur sih, it's just bad intentions. So like you gotta check it out. Now with all that being said, mereka semua ini mendengar ketika mereka tuh di living room, di ruang berkumpul yang dimana si partinya itu lagi going on. Nah si Joseph langsung mikir, di atas living room ini nih, dimana tempat mereka lagi pesta, itu tuh nggak ada ruangan sama sekali, but an attic, atau yang namanya attic tuh bahasa, ya inilah bahasa Indonesianya. Jadinya si host ini pergi sendiri untuk naik ke atas, dan dia nggak mau tamunya itu jadi nggak nyaman kan. Ya udah deh tuh, dia naik ke atas dan buka ruangan atticnya. Ketika dia naik, he didn't really see anything, tapi memang dia mendengar ada ngek kayak orang lagi jalan. Kan dia jadi, ini siapa nih tamu gue sampai naik ke atas? This is out of hands. Gue mesti ngasih tahu dia. Terus si Joseph ini bukannya hello somebody there, dia bener-bener langsung aja roaming attic-nya dari ujung ke ujung. Jadi dia tuh naik ke atas kan, terus dia ngecek sampai ke ujung attic. Dimana di ujung attic itu tuh ada sebuah box container. Lalu si Joseph ini melihat ada tangan keluar dong dari box container itu. Dia teriak, auto teriak lah anjir. Tapi pas lagi dia teriak, bukan dia langsung kabur terus malah diemin lagi. Lah dia teriak dulu terus diem. Karena dia nyadar si Joseph, ini kan tamu gua nih, ngapain, gua kira siapa. Ketika si Joseph bilang, woi keluar, lalu orang yang di dalam kontainer itu ngeluarin kepalanya. Kepalanya itu bukan salah satu tamunya Joseph. Baru dia lari, loncat, teman-temannya pada nyusul, nutupin attic-nya. Itu jadi ada Joseph dan 2 temannya itu. Langsung ditutup buru-buru, langsung ngejaga di bawah pintu attic itu. Temennya langsung telepon 911, polisi nggak berapa lama kemudian datang dan orang itu ditangkap. So apparently telah diketahui itu orang kan diinterogasi nih, dan dia bilang, gue emang datang aja karena gue ngeliat ada party dan ya udah gue masuk aja. Pas lagi ditanya lo ngapain ada di Eric, he didn't say anything. Now the scary part was ketika polisinya itu ngecek lagi ke rumahnya Joseph, di mana box kontainernya si cowok tadi itu ngumpet, di dalamnya tuh ada foto-foto si Joseph ketika ia masih kecil. So, intruder ini masuk rumahnya Joseph lagi tahun baru dan dia nyimpen foto Joseph ketika Joseph masih kecil. Now with all that being said, selain penemuan foto masa kecilnya Joseph di box kontainernya itu, ada sebuah pisau. So,
Paseo gue baru what was I saying? Lu sih kan, gue jadi bingung deh mau ngomong apa. Ya udah, pasti kita bisa konklusikan dia itu mempunyai bad intentions kepada Joseph yang mungkin akan ia lakukan di malam tahun baru tersebut. So, makanya untungnya rumah Indonesia tuh nggak ada etik ya. Jadinya kita aman-aman aja gitu. Kalau misalnya lo punya etik, you gotta check it out. Atau mendingan lo bikin etik lo itu jadi tempat nongkrong gitu loh. Jangan jadi kosong gudang like any damn horror stories. So you better talk with your parents. Kasih tahu video gue ini, bilang tuh kan Pak, kita kan punya etik nih, ntar ada orang yang ngumpet di situ. Bilang kayak gitu. Terus suruh bapak lo subscribe gue, Sasha Marisa YouTube channel. Kedua adalah Drake Hotel. Nah, ini bener-bener nyata yang dimana kalian bisa lihat di Google. It's everywhere. The hotel is real and the case is real. Now, what's really popping? Drake Hotel ini berada di Chicago. Yang dimana Drake Hotel itu bukan hotel biasa karena tamunya itu bukan tamu biasa juga. Oh my god. Even Princess Diana pernah ke situ, woy. Kalau nggak salah di tahun 1996, kalau nggak salah, padahal gue baru baca notes gue nih, tahun 1996 Princess Diana visit. Selain itu, Marilyn Monroe suka menghabiskan waktu senangnya itu di seafood restaurant di Drake Hotel itu. Cuma si seafood restaurantnya itu di discontinue. Now with all that being said, langsung aja kita ke real case-nya. Jadi ada apa sih dengan Drake Hotel ini selain mempunyai ketenaran di mana tamunya itu tamu-tamu spektakular? Tapi dibalik itu ada misteri yang spektakular juga, anjay. Pada tahun 1920 itulah dimana Drake Hotel baru opening. Yang dimana openingnya itu pas lagi malam tahun baru juga. So it's like tahun baru 1920. Damn, that's really old. Now the thing is, Drake Hotel pada tahun itu memang merupakan hotel yang mega, berkelas, dan mau nggak mau ya pestanya juga mesti megah lagi, meriah. Salah satu tamunya adalah merupakan pasangan muda nih, yang dimana pacarnya ini memakai dress warna merah. Long story short, si pasangan ini tuh lagi dansa, having fun time, karena bentar lagi itu mau New Year's Eve, malam tahun baru, mau 3, 2, 1 Happy New Year y'all. Tapi si cowoknya ini tiba-tiba menghilang, kayak dia tuh mau cabut sebentar gitu kan. Namun udah berjam-jam ditungguin sama pacarnya nih yang pakai dress warna merah, dia nggak balik-balik. Akhirnya dia mulai mencari deh dari ujung hotel ke ujung hotel gitu. Telah ditemuin lah nih kan si cowoknya ini, dia malah lagi centil, lagi flirting with another woman. He really left the girl in a red dress. Si cewek ini yang memakai gaun merah, dia sedih banget dan memutuskan untuk loncat dari atap Drake Hotel. This is where the hauntings begin. Nah, ini cerita tuh bukan cerita rumor lagi. Yang di mana Drake Hotel itu juga mengkonfirmasi apa yang telah terjadi pada tahun 1920 tersebut. And it didn't stop there, karena tamu-tamu yang mengunjungi setelah kejadian itu, tamu-tamu yang menginap di Drake Hotel ini banyak yang telah melihat ada apparition atau sekelibet gitu ya, warna merah gitu loh. Dan ini hauntingsnya di lantai 10 dan di rooftop. Namun gak cuma itu, Drake Hotel beberapa tahun kemudian, I'm talking about 20 tahun kemudian, 1944, ya 24 lah ya. Nah, kalau tadi kan The Lady in Red, perempuan yang memakai dress merah. Sekarang ada The Lady in Black, perempuan yang memakai gaun hitam. But this one ini lebih legit karena memang ada hubungannya dengan kasus seseorang yang namanya adalah Adele Williams. Adele Williams, kita panggil si Adele aja ya. Dia ini merupakan seorang istri dari US Department, oh my gosh, US State Department politician yang namanya itu adalah Frank Star Williams. Gue kasih lihat fotonya aja. Nah, so dia ini merupakan istri dari politicians. Pada bulan Januari tahun 1944, Adele bersama anaknya ini yang namanya Patricia memutuskan untuk menginap di Drake Hotel. So now what happened was, ini tuh mereka abis tahun baruan, yang dimana udah 3, 2, 1 Happy New Year y'all. Ketika Adele dan anaknya ini telah having fun in the New Year's Eve party, mereka baliklah ke ruangan suite-nya itu. Cuma ketika mereka balik ini, kok anehnya pintu kamar mereka ini gak terkunci. Bener-bener pintunya kebuka sedikit. That's really suspicious, right? Now then, akhirnya si Adele tetap masuk aja gitu loh. Pas lagi dibuka lebar, mereka berdua ini menemukan ada seorang wanita memakai gaun hitam, membawa senjata, dan mulai menembaki Patricia, si anaknya ini, 2 kali. Tetapi miss, gak kena. Terus si Lady in Black ini panik dan langsung si Adele, ibunya. So at that day, pagi hari di tahun 1944, Adele, ibunya Patricia,
ini meninggal. Dan ketika Patricia itu mendeskripsikan perempuan yang memakai baju hitam itu, dia memakai black fur coat juga, coat berbulu warna hitam, dan warna matanya itu adalah dark brown. That's all about it. Dan polisi pada saat itu not really that advanced seperti sekarang. It was like really way back then pada tahun 40-an. Jadi yang hanya mereka temukan adalah sebuah senjatanya yang somewhat ditinggalin di tangga Hotel Drake ini. Now with further investigations, mereka tetap gagal untuk menemukan siapakah yang membunuh Adele Williams ini. Dan dikarenakan tidak mendapatkan identitasnya sama sekali, dia itu dijuluki The Lady in Black, yaitu perempuan yang memakai baju hitam. But how is it scary? Sebenarnya juga ada keterlibatannya dengan paranormal things. Apparently, in Drake Hotel, mereka nggak cuma yang namanya nemuin apparitions atau roh warna merah nih, tetapi mereka juga sering menemukan perempuan pucat yang memakai baju hitam. Dan si yang Lady in Black ini sering terlihat di tangga Hotel Drake. Anjing, ngeri gue. Cause the case went cold. Dia nggak pernah ditemuin. Menurut kalian, apakah si Lady in Black ini diasasinasi juga setelah membunuh Adele Williams, seorang istri politicians ini? What do you think? Let me know in the comment, cause I'm really curious of what you think. Ketiga adalah Monte Vista Hotel. Nah, Monte Vista ini juga bukan hotel biasa. Hotel ini terletak di Flagstaff, Arizona. If you wanna go there, it's still there. Lo bisa check in. But Monte Vista Hotel ini bukan tempat yang populer lagi zaman sekarang. Cause there are a lot of better hotels, obviously. Tapi pada tahun 40-an, 50-an itu banyak artis yang sering menginap di situ. Berikut adalah artis-artis yang telah menginap di Monte Vista Hotel. Gue mesti baca cause I don't really know who this is. Gary Cooper, dan Spencer Tracy, and many more. Gue kasih lihat fotonya aja. Siapa tahu kalian yang suka vintage movies, karena mereka, yes, they've been in Monte Vista Hotel. Tetapi ini hotel juga ada alasannya mengapa ia terkenal. Bukan terkenal karena sering didatengin artis, enggak juga. Karena nih, menurut locals, Monte Vista Hotel itu sebenarnya dibuat bukan untuk manusia. Antomba bukan untuk manusia yang masih hidup. Nah, kalian pernah dengar nggak kasus yang namanya Winchester, yang dimana dia itu terus membangun rumah, membangun kamar, membangun ruangan, karena emang itu harus dibangun terus dan ada hubungannya dengan spirits. Yes. But again, yang untuk Hotel Monte Vista ini tuh bukan kayak, ya memang itu dibuat untuk buat roh, something like that. It's just a local thoughts. Kepercayaan orang Flagstaff, Arizona, that's it. Tetapi yang namanya orang mulai ngomong kayak begitu kan pasti ada sebabnya dong. Sebabnya adalah memang nih, tamu-tamu yang percaya dengan paranormal itu ketika mereka visit Monte Carlo terus Monte Vista, mereka memang telah encounter beberapa roh yang berbeda-beda gitu loh. Salah satu yang terkenal adalah Phantom Bellboy. Walaupun namanya itu Bellboy, sebenarnya ini perempuan. Dan salah satu orang yang telah dihantui itu merupakan seorang author yang terkenal pada waktu itu, yaitu adalah seorang author yang namanya Zane Grey. Ketika author ini menginap di Hotel Monte Vista, ia itu sering digangguin dengan ketukan di pintu. Ya mungkin ada prank lah atau housekeeper yang iseng ya kan, tetapi ketika ia cek keluar, then nobody there. Zane Grey itu terus dihantui seperti itu, yang dimana lagi kerja nulis di dalam ruangannya, ada yang ketawa-ketiwi cewek di belakang kepala dia. Oh hell no. So further info, memang ada kasus yang terjadi di ruangannya yang si Zane Grey itu lagi nginepin. Jadi sebelumnya itu ada 2 pekerja seks yang telah dibunuh di dalam kamarnya si Zane Grey itu. Now with all that being said, selain si Zane Grey author ini, orang-orang yang menginap pada lantai itu, mereka telah dilihatin juga dengan 2 sosok perempuan yang sering mondar-mandir di lorong. Kedua adalah, ini masih di Hotel Monte Vista ya. Ellen Roberts merupakan hotel desk clerk yang mulai bekerja di Hotel Monte Vista ini dari tahun 1970. Ia bercerita, di tahun dia baru masuk juga, itu tuh ada kejadian perampokan besar di dekat Hotel Monte Vista. Menterlibatkan 3 perampok, yang dimana 3 perampok ini bukan langsung pulang ke rumah, tetapi malah celebrate dulu di Hotel Monte Vista ketika tahun baruan. So they just rob somebody's business pada malam tahun baru, dan dia langsung pesta tahun baru di Hotel Monte Vista ini di tahun 1970. So what they did, mereka ini pergi ke barnya yang namanya itu adalah Saloon Bar. Itu bertiga minum-minum, mabok-mabok, cause like it's going to be 3, 2, 1 Happy New Year y'all. Tetapi salah satu
dari 3 perampok ini tuh sebenarnya udah tertembak. Namun dia pede nggak ke rumah sakit karena this is just a minor injury. Namun ternyata itu nggak minor sama sekali, bukan luka yang kecil. Ketika mereka lagi pesta tahun baru, si pria itu yang ketembak itu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Until now, kalau kalian visit Hotel Monte Vista, itu di barnya ada satu kursi yang tidak boleh diduduki. Bener-bener ada tandanya nggak boleh didudukin. Yang dimana staff Hotel Monte Vista itu setuju untuk kursi itu dibiarin aja. Karena kononnya itu merupakan tempat duduk si Robert itu. So, I guess that is it. Only 3 cases. I know it's a short video, but I should entertain y'all sebelum 3, 2, 1. Happy New Year's, y'all. Sebelum itu kalian nonton video gua dulu. So, I will see you in January tahun 2023. Okay? I'm so excited for 2023, y'all. I'm done with college. Gua udah selesai ngampus. So, YouTube is on me right now. I'm on YouTube right now. Like, I'll have a lot of surprises for y'all. Mulai dari 90 Day Fiancé, abis itu Medusa coming back, y'all. Black Museum, Paranormal, banyak banget konten gue deh, vlogs, gaming, udah santai-santai. Now before this video ends, I wanna say Happy New Year. Yang belum sukses, semoga kalian dapat jalan jadi... Gue ngomong apa sih, so bijak nih. Intinya semoga mimpi lo itu lebih deket lah di tahun 2023. Atau diraih lah di tahun 2003, anjay. Bagi yang jomblo, kalian bakal punya pacar. Kalau yang udah punya pacar, anjing. Dan bagi kalian yang udah kaya tapi sifat lu jelek, gue doain kekayaannya itu bakal pindah ke orang yang lebih dibutuhin di tahun 2023. And some of you, if you don't really want anything, kayak gue mah biasa aja, gue gak mau sukses, I just want to live my life. Gue gak peduli pengen punya pacar atau punya pacar, I don't care about it. I'm praying and I'm hoping, even if you don't want anything for 2023, I'm hoping that you are going to be a better person. Anjir, kayak gue paling si better person aja. I will see you next week, and don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram for more updates. Happy New Year. Happy New Year, y'all. Sekalian bikin thumbnail.